panggil namanya langsung angkat tangan ya. Aisyah, Farisa, Aldi, Anggi, Aprilianus Koko, apa ya? Arfian Sobran, Arif, Bayi Natasha, kita masuk ke materi cerpen ya. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin sempat ya mengambil praktik sama kalian. Nah, jadi untuk hari ini Ibu yang akan menggantikan Budian. Mungkin hanya beberapa kali pertemuan ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, di materi kali ini ada dua indikator. Yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Di sini ada kata memahami nilai-nilai kehidupan. Tadi sudah dibaca cerpennya? Sudah. Nah, di sana ada tidak nilai-nilai kehidupan yang kalian pahami? Ada. Angkat tangan. Apa nilai kehidupannya di sana? Nilai agama. Ya, nilai agama. Nilai sosial. Nah, di sini juga menemukan nilai-nilai yang seperti tadi. Saat kita menemukan nilai-nilai itu, kita memahami ya nilai-nilai yang ada. Nah, oke, itu kepanjangannya ya. Yang lain? Adalah salah satu karya sastra ya yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi tersebut. Betul. Ada lagi? Betul, bisa sekali baca. Nah, jadi sesuai penjelasan temannya tadi itu ya, cerpen adalah salah satu karya sastra jenis prosa modern yang ceritanya itu memusatkan pada satu tokoh dengan satu permasalahan atau situasi. Nah, tadi juga dikatakan bahwa cerpen ini bisa dibaca sekali duduk ya, dan isinya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Itu cerpen ya, 200 sampai 5.000 kehidupan ya, karena cerpen itu sendiri merupakan prosa modern atau prosa baru ya istilahnya. Jadi cerita yang diangkat itu berdasarkan kehidupan sehari-hari. Jadi tentu ada nilai-nilai. Apa itu nilai? Nilai di dalam cerpen. Nilai-nilai artinya sesuatu yang penting, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di dalam cerpen itu ada nilai-nilai seperti apa? Nilai sosial, nilai agama, nilai agama, nilai sosial, nilai bahasa, nilai sosial, nilai moral, nilai bahasa, nilai agama, lagi nilai moral, nilai 5 nilai ya. etika, ada nilai budaya dan nilai pendidikan. Nah,
nilai sosial ini sesuai namanya ya, yang artinya masyarakat atau sosial yang artinya masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana interaksi antara tokoh atau antara individu di dalam sebuah cerita pendek. Misalnya tadi kalian sudah baca cerpen Robohnya Slokami ya. Nah, di situ kalau ada interaksi antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, ini masuk dia ke dalam nilai sosial. Oke, selanjutnya nilai agama. Nah, tadi di cerpen itu juga banyak nilai agamanya ya. Nilai agama ini berkaitan dengan ajaran-ajaran agama tertentu, keyakinan suatu masyarakat. Nah, nilai agama ini bisa kita temukan dengan membaca cerpen yang akan kita identifikasi nilai-nilainya. Nah, di sana biasanya itu terdapat simbol dari agama tertentu. Misalnya agama Islam biasanya simbolnya apa? Bulan bintang. Oke, bulan bintang. Kemudian penggunaan jilbab. Nah, penyebutan ibadah seperti gereja, masjid, pura dan lain sebagainya itu masuknya ke dalam nilai agama. Nah, kalau kalian membaca sebuah cerpen, kemudian kalian temukan penyebutan ibadah, kemudian penyembahan kepada Tuhan, itu masuk dia ke dalam nilai agama ini. Selanjutnya nilai moral. Ada yang tahu? Oke, sikap, budi pekerti, betul. Apa lagi? Akhlak. Apa lagi? Ya, etika ya. Perangai. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan perangai, akhlak, sikap atau etika. Bagaimana hubungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Misalnya kita bisa temukan nilai moralnya. Misalnya bagaimana seorang anak menghormati kedua orang tuanya, dia masuk ke dalam nilai moral. Nah, kemudian nilai budaya. Ada yang tahu arti lain dari budaya? Arti budaya itu ada istiadat, apa lagi? Kebiasaan. Ya, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, kemudian kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Misalnya dalam sebuah cerpen ada diceritakan tradisi di Pulau Lombok misalnya tradisi begawe, apalagi Nyale, oke betul. Apalagi orang kayak yang meninggal belum gitu. Ya, itu masih budaya ya. Kemudian nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau memberikan pengajaran agar seseorang menjadi lebih baik gitu ya dari dirinya yang sebelumnya. Nah, nilai pendidikan ini tidak hanya tentang pendidikan formal ya seperti di sekolah dan lain-lain, tetapi contoh sederhananya seorang ayah atau seorang ibu yang mengajarkan cara membaca misalnya kepada anaknya, itu masuk dia ke dalam dia pendidikan. Ada yang pernah baca atau nonton Laskar Pelangi? Itu salah satu karya sastra, karya Andrea Hirata ya. Di sana banyak sekali nilai pendidikannya gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke. Yang di sebelah sudah paham? Ya. Ini paham? Jadi semua sudah paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Karena semua sudah paham, jadi nanti kita buktikan pemahamannya ya dengan mengerjakan tugas kelompok. Siap. Sekarang itu kita buat kelompok 6 kelompok terdiri dari 6 anggota ya. 2 4 6.
nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, kalau nomor 2 benar nomor 1 itu kan baca cerpennya yang mana? dua-duanya cerpen Bulan Biru sama Hari Merah Semut. Cerpennya yang mana? Nilai-nilai sama kemungkinan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sinopsis ini panjang, kalian bisa tulis di sini ya, di yang tempat kertas yang kosong ya. Oke. Sama nilai-nilainya juga kalau nggak cukup kita lihat bisa di pertemuan kita atau belajar kita pada siang hari ini akan kita belajar dengan sama-sama tahap menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap beri ucapan terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Selamat siang. latihannya hari ini ya. Ya Bu.